Sebelumnya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Rangkaian persidangan digelar sejak Maret lalu usai Hasto resmi ditetapkan tersangka oleh KPK akhir 2024. Rangkaian persidangan Hasto Kristianto bergulir sejak Maret 2025. Hingga pada Kamis 3 Juli 2025, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor di Jakarta. Sejumlah tokoh turut hadir dalam sidang tuntutan Hasto, salah satunya mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa Hasto sudah terbukti melakukan perintangan dan berupaya menyembunyikan bukti-bukti dalam melacak Harun Masiku. Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana, terdakwa melibatkan orang-orang di sekitarnya yaitu Kusnadi, staf kesekretariatan pada DPP PDIP yang sehari-hari tugasnya melekat pada terdakwa, dan Nur Hasan, tenaga pengamanan atau security pada kantor DPP PDIP. Hal ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memutus rantai komunikasi antara terdakwa dengan Harun Masiku yang seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara terdakwa sebagai pemberi perintah dengan Harun Masiku selaku objek yang akan diselamatkan. Sehingga penyidik... Jaksa KPK juga menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu, hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sepekan kemudian, 10 Juli 2025, Hasto membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh saudara Saiful Bahri bahwa terdakwa sama sekali tidak tahu terhadap pertemuan tersebut. Seluruh keterangan yang diberikan di persidangan ini oleh Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio terhadap pertemuan di Pejaten Village adalah sama dengan keterangan di persidangan tahun 2020. 14 Juli 2025, tim Jaksa KPK menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi Hasto Kristianto. Salah satu poin yang mendasari jaksa meminta hakim mengesampingkan pembelaan Hasto adalah terkait sosok bapak yang pernah disebut Harun Masiku. Jaksa KPK meyakini sosok bapak yang meminta Harun Masiku menghindari OTT dan menenggelamkan ponsel adalah Hasto Kristianto. Pembicaraan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku terkait dengan Bapak sudah dipahami baik oleh Nur Hasan maupun Harun Masiku. Saat Harun Masiku menanyakan Bapak di mana atau Bapak suruh kemana, maka Nur Hasan tanpa menanyakan siapa Bapak yang dimaksud Harun Masiku di antara 28 orang laki-laki yang ada di DPP, langsung memahami dengan menjawab, Bapak lagi di luar. Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Bahwa rangkaian bukti tersebut telah kami uraikan dalam surat tuntutan halaman 1286 sampai dengan 1295
sehingga membentuk satu kesimpulan logis dan rasional bahwa yang dimaksud Bapak adalah terdakwa. 18 Juli 2025, Hasto Kristianto kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan duplik. Hasto menilai jaksa penuntut umum KPK tidak mampu menjawab terkait adanya rekayasa hingga kriminalisasi hukum dalam kasus yang menjeratnya sebagai terdakwa. Dari situ sangat jelas bahwa seluruh tabel 1 dan tabel 2 yang saya sampaikan semakin membuktikan terjadinya rekayasa hukum. Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku pada 24 Desember 2024. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sementara itu, Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2020 hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Kejaksaan Agung terus memburu Riza Khalid dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Saat ini keberadaan saudagar minyak itu terdeteksi di Malaysia. Muhammad Riza Khalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, terus diburu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, keberadaan saudagar minyak itu hingga kini tidak diketahui. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi Riza Khalid saat ini berada di Malaysia. Riza Khalid diduga meninggalkan Indonesia sejak Februari lalu atau sebelum ada permohonan pencekalan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi Direktur Malaysia. Ya, kami juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan rumbasan, pengelolaan rumbasan kepada Kejaksaan Agung. Kami sudah komunikasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Sementara itu, Kejaksaan terus memburu Riza Khalid dengan menjalin koordinasi dengan pihak terkait. Kejaksaan juga melayangkan panggilan pada Riza agar datang dengan keinginan sendiri sebelum dijemput paksa. Terhadap yang bersangkutan berdasarkan pelintasan bahwa yang bersangkutan saat ini katanya kemarin beberapa berdasarkan berada di wilayah Malaysia. Tapi prinsipnya itu merupakan masukan bagi kami dan nantinya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksananya. Dan kami akan berfokus dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam kitab pendukung hukum acara. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Praktek haram itu diduga merugikan keuangan negara hingga 285 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.